Oke, jadi kita lanjutkan. Kalau sudah mengerti ya bagaimana jarum pendek bergerak dengan kecepatan 30 derajat ya per jam. Jadi kalau setengah jam 15 menit, setengah jam 15 derajat. Oke, sekarang kita akan membuat suatu soal ya. Berapa sudut yang dibentuk? Sudut yang dibentuk pada jam 4.15 katakan ya. 4.15 ya. Pada jam 4.15 jarum pendek menuju angka 4 lebih ya, bukan 4 pas, karena dia bergerak 15 menit setelah jam 4 ya. Sedangkan sedangkan jarum panjangnya tepat menunjukkan angka 3 ya di sini ya. Kalau di sini angka 4 ya, jarum pendeknya tidak pas di angka 4 ya, tapi bergerak sedikit ya dari angka 4 ya. Nah, kalau angka 3 dan angka 4 ini, kalau pada pukul 4, nah ini kelihatan ya, pada pukul 4 lebih 15 menit, berapa sudut yang dibentuk? Sudut yang dibentuk jarum pendek dan jarum panjang. Oke. Ya. Permasalahannya mudah kalau jarum pendek itu pas di angka 4. Ya. Nah, itu pasti 30 derajat ya. Tapi kalau 4.15 ya, jarum pendek ini sudah bergerak 15 menit. Ya, 15 menit bergerak berapa derajat? Sebenarnya gampang ya. Oke. Gampangnya bagaimana? Nah, jadi kita sudah tahu ya jarum pendek ini bergerak dengan kecepatan ya berapa? 30 derajat tiap 60 menit. Nah ya, jadi dalam 15 menit ya, kita sudah hitung ya di video sebelumnya. Dalam waktu 15 menit ini bisa dibagi ya, 60 dibagi 15, 4 ya, atau 30 per 60 ini setengah. 30 per 60 ini kan sama dengan setengah kali 15 sama dengan 7,5 derajat. Oke, 7,5 derajat. Jadi dalam 15 menit dia sudah bergerak 7,5 derajat ya. Artinya apa? Jadi jarum pendek ini dari pukul 4 tepat ya, 4 tepat dia menunjukkan angka pas di angka 4 jarum pendek ya. Tapi setelah 15 menit ya, setelah 15 menit dia bergeser sedikit sejauh 7,5 derajat. Sedangkan sudut yang dibentuk antara jam 3 dan jam 4 adalah 30 derajat. Ya, angka 3 dan angka 4 ini sudut ini harusnya 30 derajat. Nah, tapi dia sudah bergerak lagi ya sebesar 7,5 derajat selama 15 menit. Paham ya? Nah, jadi sudut yang dibentuk pada pukul 4 lebih 15 ya, sudutnya adalah, terus di mana?
di sini aja ya. Nah, sini. Oke. 30 derajat ditambah 7,5. Oke. 7,5 derajat, jadi 37. Nggak kelihatan ya. 37,5 derajat. Kira-kira paham nggak? Kira-kira paham nggak? Dengan cara ini kira-kira kalau paham, kalau tidak paham, nanti kita kasih contoh yang selanjutnya ya. Contoh berikutnya. Contoh berikutnya misalkan berapa sih sudut yang dibentuk pada pukul 4.30 misalkan ya. Pada pukul 4.30 coba. Pada waktu 4.30 ya. Jarum panjangnya pas di angka 6. Ya, jarum panjangnya pas di angka 6. Ya. Nah, sedangkan jarum pendek ya sudah bergerak ya dari pas angka 4 bergerak 15 derajat ya antara 4 dan 5 ya. Antara angka. Nah gini. Selama 30 menit jarum pendek sudah bergerak di tengah-tengah antara 4 dan 5. Ya. Kalau ini 30 derajat dia sudah bergerak 15 derajat. Jadi jarum panjangnya adalah di sini. Oke. Artinya kalau ini 30 derajat ya. Ini tengah-tengahnya 15 derajat. Ya, berarti 30 ditambah 15 derajat. Ini 30 derajat ditambah 15 derajat karena jarum pendek sudah berjalan selama setengah jam. Antara 30 derajat ini separohnya adalah 15 derajat ya. Paham nggak? Sudutnya 45 derajat. Kalau pada pukul 4.30 menit sudut yang dibentuk adalah 45 derajat. Ya. Ini mesti digambar posisi jarum panjangnya di mana, jarum pendeknya di mana. Ya. Paham ya? Nah. Jadi pada waktu pukul 4 pas ya, jarum pendeknya pas menunjukkan angka 4. Nah, jarum panjangnya pas di angka 12. Oke. Pada waktu 4.15 ya. 4.15 jarum panjangnya sudah di angka 3 ya. Nah, jarum pendeknya tidak lagi menunjuk angka 4 ya. Tapi sudah seperempat perjalanan antara angka 4 dan angka 5 ya. Seperempat dari 30 ya. Seperempat dari 30 yaitu 7,5 ya. Kalau setengahnya adalah 15 ya. Oke. Kalau pada pukul 4.30 ya. 4.30. Nah. Jarum panjangnya menuju angka 6 ya. Jarum pendeknya sudah berjalan ya separuh perjalanan ya dari angka 4 ke angka 5. Separuh perjalanan dari 30 derajat yaitu 15 derajat ya. 15 derajat. 15 derajat. Oke. Nah, kalau ini 30 ya, sudut ini 30, sudut ini 15, maka 45 ya pada pukul 4.30 ya. Oke. Semoga paham.